Saya sedih lihatnya Gus Nur, Bambang Tri, istrinya juga diperkosa, diadilin dia nggak tahu. Bambang manusia atau apa? Cuman kenapa polisi tidak menyidik kasus ini? Ya harus kita tanya kepada polisi. Wong kabarnya udah ada kemana-mana. polisi 6 level dilangkain sama Sigit, dia ngangkat. Kamu si loyal sama aku ya. Seandainya aku jadi Jokowi, Git, kau dulu Kapolres ya, aku di Solo, ku angkat kau jadi Kapolri. Ku lempar kau sana kemari, kau harus loyal sama aku. Apapun, seandainya aku Jokowi. Bagaimana menurut perkembangan sekarang? Saya sedih lihatnya Gus Nur, Bambang Tri, istrinya juga diperkosa, diadilin dia nggak tahu. Bambang manusia atau apa? Setan. Coba tolong deh, saya sedih lihatnya tuh mereka yang berdua itu. Ya, makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya flashback sebentar ya Bang ya. Kasus ini itu kan bermula dari buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Jokowi Undercover. Menyebut bahwa riwayat pendidikan Jokowi itu bermasalah. Sebenarnya sebelumnya dia juga nulis buku kan terkait riwayat keluarga yang Jokowi itu anasinya terkait dengan PKI begitu kan. Namun saat itu kan dia ditangkap, masuk penjara dan akhirnya keluar. Nah saat keluar, di periode kedua itu dia membuat buku Jokowi Undercover. Jadi stressingnya bukan riwayat keluarganya, kalau yang kedua riwayat pendidikannya. Nah dia kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu begitu. Bahkan dia tidak pernah kuliah di UGM. Disimpulkan. Nah, menurut Bambang Trimulyono dalam bukunya dan juga di dalam sejumlah wawancara dan podcast, bahwa ijazah yang diakui milik Jokowi itu sebenarnya adalah ijazahnya Hari Mulyono. Iparnya, suami dari Hidayati. Hidayati itu adalah adiknya Jokowi. Yang saat ini menjadi istri Anwar Usman. Cibrewo. Nah saat itu kemudian Gus Nur begitu kan. Gus Nur ini kan orangnya tidak memverifikasi Gus Nur itu Ustadz, tidak memverifikasi kebenaran itu hanya berdasarkan zahirnya, tapi dia ingin yakin dengan satu metode sumpah mubahalah. Makanya dia mengundang, apa benar ijazah Jokowi palsu? Siap untuk bermubahalah, siap dapat lana Allah kalau keliru, siap. Nah bermubahalah dalam podcastnya Gus Nur. Saya lihat juga itu. Setelah itu tiba-tiba Bambang Tri ketemu kami. Nah, saya katakan kepada mereka agar kasus ini tidak liar, lebih baik dibawa ke proses hukum. Karena kami orang hukum kan, pembuktiannya harus lewat proses hukum kan. Kami sarankan Bambang Tri untuk gugat. Digugatlah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru dapat panggilan sidang, tiba-tiba Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap di Hotel Sofian sini, tempat sini. Saya ikut tangkap Setelah ditangkap, akhirnya proses gugatan dari Bambang Tri itu terbengkalai karena bukti-buktinya juga ada di tempat yang harus diakses oleh Bambang Tri sendiri. Kemudian Bambang Tri berkonsultasi dan akhirnya disepakati untuk dicabut dulu, fokus ke Pengadilan Solo menghadapi kasus pidananya. Nah di pidana itu yang menarik Bang, kami sudah bersidang kira-kira 6 bulan itu. Ternyata di situ yang kami harapkan itu sebenarnya ijazah Jokowi itu muncul sehingga selesailah ya perdebatan ini kan. Habis waktu, tenaga. Tapi ternyata saat di Pengadilan Negeri Surakarta di mana jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong, yang artinya jaksa harus membuktikan kebohongan itu dengan menghadirkan ijazah aslinya. Ini nggak pernah hadir Bang, nggak ada. Nggak terbukti. Nah itu yang menyebabkan kita semakin yakin ini bermasalah gitu. Nah sampai sekarang memang tidak ada pembuktian. Kenapa? Pembuktian pidana itu hanya berkaitan dengan dakwaan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri yang dianggap mengedarkan kabar bohong. Waktunya di awal kan dia dituntut 10 tahun, vonis 6 tahun. Di Pengadilan Tinggi Semarang dievaluasi tinggal 4 tahun. Pasalnya berubah, bukan pasal kabar bohong 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, berubah menjadi 28 Undang-Undang ITE. Nah itu kan kami makin yakin, nah ini berarti bukan ijazah palsu ini, bukan kabar bohong nih, berarti ijazahnya benar-benar palsu ini.
Nah saat itulah kemudian teman-teman yang tim kedua ini saya tidak ikut, tapi saya mengikuti kasusnya, tapi tidak ikut jadi lawyer yang langsung. Ini grupnya Bang Juju, Bang Damai, Bang Edi, ya, Bang Muslim Arbi, itu ngugat kembali di Pengadilan Jakarta Pusat, ya, dengan harapan bisa masuk ke pokok persidangan, bisa dibuktikan. Dengan bukti apa? Bukti hasil persidangan di Solo. Ya. Untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Betul. Tapi belum sampai proses pembuktian tiba-tiba diputus bahwa pengadilan tidak berwenang, di NU istilahnya. Sehingga ya tidak sempat bawa bukti. Kita juga tidak bisa bawa bukti dari Solo. Jokowi juga tidak bisa menunjukkan kalau punya asli atau enggak di situ. Harusnya kita kesempatan. Nah, banding kemudian. Nah, banding ini belum ada putusan. Sampai di situ Bang kasusnya begitu. Jadi di NO putusannya. Nah, terus dibanding. Nah, belum ada putusan. Kalau di NO dia kan gugat baru lagi. Bisa dengan dua tahap ya Bang ya. Pertama putusan NO itu dibanding bisa, paralel gugat baru juga bisa. Kan NO itu kan gugatannya belum lengkap sebenarnya. Bukan lengkap kalau waktu itu. Gugatan tidak bisa diadili pengadilan karena pengadilan menyatakan tidak berwenang. Jadi terkait kompetensi pengadilan yang tidak berwenang, bukan kurang pihak atau apa, bukan. Karena NU kan ada banyak sebab ya Bang, ada karena kurang pihak, karena obskur. Nah ini karena pengadilan merasa tidak berwenang begitu, sehingga belum proses pembuktian Bang. Baru ibarat kita mau masuk rumah orang, baru dipagar udah disuruh pergi gitu. Ini bukan tempat mencari keadilan, kalian cari tempat lain, kira-kira begitu. Gitu. Nah, hari ini memang masih berkembang apakah mau gugat baru atau tidak sambil menunggu putusan. Nah, itu yang belum ada kesimpulan. Tapi paralel dengan itu memang kebohongan Jokowi kan bukan hanya soal ijazah, banyak yang lain juga. Nah, kemarin kemudian Bang Edi Mulyadi, Habib Rizik Syihab, kemudian Bang Marwan Batubara, Bang Munarman itu gugat dengan materi kebohongan Jokowi tapi tidak terkait ijazah, terkait mobil SMK, terkait tidak akan impor, terkait di kantong ada berapa? 11 triliun ya. Iya, waktu saya Prabowo 11.000 itu ya. Ya, ini saya ada nih 11.000 triliun. Nah, itu juga sedang digugat, sudah 3 kali panggilan, Jokowi tidak hadir. Yang ketiga, Jokowi kan pindah ke Solo karena tidak lagi menjawab presiden. Gugatan masuk itu kan Jokowi masih presiden, berjalan sudah tidak jadi presiden. Nah, karena tidak hadir, dianggap sudah tidak beralamat di Merdeka, di istana. Maka kemarin terakhir dipanggil ke Solo. Nah, Rabu kemarin hasil sidang saya pas nggak ngikuti. Jadi itu sekilas kasus ijazah palsu. Tapi yang penting bagi kami, kenapa dulu ya menangani? Karena kepentingan kami bukan hanya Gus Dur, juga Bambang Tri. Kepentingan kami adalah legasi seluruh rakyat. Masa kita mau punya aib pernah dipimpin oleh presiden berijazah palsu? Kan ini harus dituntaskan. Ya. Nah, kami berinisiatif menggugat itu agar tuntas. Tapi ternyata oleh pengadilan dipenggal, dicegat. Nah, pengadilan mengatakan ini kami tidak berwenang. Ya kami nggak berdaya. Nah, sebenarnya Bang, kasus ijazah palsu itu dimensinya 3. Pertama perdata, kedua pidana, ya, betul. Ketiga tata usaha negara. Ketiga tata usaha negara. Ya, tun. Pertanggungjawaban tata usaha negara. Ya, tun. Dan kalau itu berhasil kan berarti Jokowi tidak sah menjadi presiden. Betul. Sehingga juga tidak punya hak dong untuk rumah yang fasilitas pensiun dan yang lainnya begitu. Iya, iya. Nah, cuman kalau pidananya ini terhambatnya adalah di kekuasaan. Kalau perdata kan kita bisa gugat kapanpun. Ya, sebab aparat polisi sama dia, jaksa sama dia. Itu ya, harusnya ini yang bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazah itu penyidik, polisi. Ya, polisi. Kapolri. Ya betul. Cuman kenapa polisi tidak menyidik kasus ini? Ya harus kita tanya kepada polisi. Wong kabarnya udah kemana-mana. Polisi 6 level dilangkain sama Sigit, dia ngangkat. Kamu si loyal sama aku ya. Seandainya aku jadi Jokowi, Git, kau dulu Kapolres ya, aku di Solo, ku angkat kau jadi Kapolri. Ku lempar kau sana kemari. Nah, kau harus loyal sama aku. Apapun, seandainya aku seperti Jokowi, pasti itu jaga aku, siap bos. Itu pasti. Makanya sampai sekarang Sigit nggak pernah dipindahin, ditipin oleh Jokowi.
Ini kan kabinet pemerintah ada baru. Ya. Jadi begitu problemnya, Bang. Ya. Jadi kalau negara ini punya goodwill ya untuk menegakkan hukum dan membersihkan ya aib bangsa kita dari dugaan pernah dipimpin Jawasa Palsu, perintahkan penyidikan, selesai sebenarnya. Iya, 263. Betul. 263 perintahkan. Kalau memang nanti nggak terbukti, ya dibuktikan di pengadilan. Kalau terbukti, ya dibuktikan pengadilan. Sebab dengan penyidikan itu, ya polisi punya hak untuk memaksa dikeluarkan ijazahnya tadi, gitu loh. Itu ancamannya 7 tahun penjara, 263. Ya. Keterangan palsu dalam akta otentik tuh. Itu problem yang kami hadapi di situ, Bang. Jadi problemnya bukan tidak ada. Ya bukti. Saya cukup bangga kalian anak muda berjuang untuk kalian masih muda. Kalau saya seperti udah capek saya, udah pingsan duluan. Enggak lah, Bang. Enggak, kalau saya kan udah umur saya 79. Masya Allah. Makanya kemarin saya undang Adinda. Iya. Ulang tahun perkawinan 50, sekalian ulang tahun saya 79. 79. Masya Allah. Jadi kalau saya pun saya capek. Belum apa-apa mungkin saya udah jatuh, tapi kalian saya bangga, saya salut sama kalian, berjuang dengan gigi. Cuman ada satu kalian harus cecar itu, Rektor Gajah Mada yang perempuan itu. Ini kan otaknya beliau, masalah ijazah. Iya, ini ijazah. So, ini supaya dibuka. Seorang intelektual Rektor Gajah Mada, saya kan tuh respect sama mereka. Rektor diwawancarain sama TV One di Gajah Mada itu, saya lihat di TV. Bu, ijazah Jokowi itu asli atau tidak, Bu? Tahu kok nggak apa jawaban Ibu Rektor itu? Menurut keyakinan saya, memangnya ijazah itu aliran kepercayaan atau agama? Di mana letaknya dia seorang profesor? Yakin itu kan aliran kepercayaan. Masa ijazah? Lebih bagus dia jawab, itulah ke tukang bohongan. Saya selidikin dulu karena ini kasus baru. Itu baru dia begini. Kalau saya sudah teliti nanti kami sampaikan ya. Kami sampaikan, tanya masalah sebulan lagi. Itu sebenarnya, ini tidak keyakinannya. Ini profesor apa ini? Gila ini saya pikir.